Tinggal itu adalah ziarah. 5. Kemudian membaca tahlil. Tahlil itu boleh tahlil, boleh rotib, boleh bermacam-macam, boleh ayat-ayat tertentu yang ayat-ayat Al-Quran. Karena tahlilan itu semuanya ayat Al-Quran. 6. Membaca doa dan memohon pada Allah untuk kesejahteraan mayit yang dikubur agar dosanya diampuni. Mendoakan si mayit, bukan minta si mayit. Hukumnya dosa, hukumnya syirik kalau kita minta kepada si mayit. Tapi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doanya itu hendaklah dilakukan dengan khusyuk serta penuh dengan hormat. Jangan cengengesan. Di kuburan malah pada guyonan. Enggak boleh. Di kuburan. Di boleh. Jangan menduduki batu nisan atau melangkahi kuburan karena hal tersebut menyakitkan bagi yang dikubur. Bapak-bapak kalau pas duduk ruang karena kuat ya. Jangan duduk di nisannya. Itu di alam kubur masih di sisa malah diduduki. Duduknya di sebelahnya atau kanan kirinya. Jangan nisan diduduki. Itu ibarat duduk di atas bara api yang panas. Ibaratnya besok sisanya orang yang tukang pada duduk di nisan itu loh. Malah nisan itu dicabut malah buat duduk. Wah bahaya. Nggak tahu paling. Jadi jangan sampai duduk di nisanya orang yang sudah meninggal itu karena menyiksa yang dikubur. Dan dikubur itu siksa. Maka jangan sampai Bapak Ibu duduk di nisan atau melangkahi kubur. Melangkahi kubur maksudnya apa? Kalau sulit ya enggak apa-apa. Ini yang kalau yang kuburannya satu jajar kan enak. Sini kan kuburan semrawut itu. Angel kan sudah kata-kata ya sudah. Melangkahnya dalam arti sopan, tidak melangkahi secara terang-terangan. Selesai ziarah kubur dalam memperbanyak amal soleh, yakni mendekatkan diri kepada Allah karena kita mau musul ke alam kubur. Bapak Ibu semuanya camat semua. Calon mati, ya kan? Saya juga camat calon mati. Hikmah ziarah kubur 1. Orang yang berziarah dapat pahala ziarah dari Allah. Bu, kita ziarah kubur itu dapat pahala. Dapat pahala sangat banyak ziarah kubur itu. Pahalanya sangat banyak. Yang kedua, orang yang berziarah akan ingat mati, maka akan selalu berbuat baik. Gak sombong, gak berbuat jahat lah. Artinya kita mengingat Allah, kita akan mati ya Allah. Berbuat pasti akan yang baik. Kenapa? Kalau kematian mendadak kita nggak tahu sudah punya persiapan di alam kubur. Yang ketiga, orang yang berziarah akan bersikap zuhud terhadap dunia, tidak manas kalau dunia, tidak ubud dunia, tidak terlalu memikirkan dunia. Sebab kita itu mau mati, dunia tidak dibawa mati. Walaupun emas 100 gram nggak akan dibawa ke kuburan. Ibu punya emas nggak sekarang? Punya gelang nggak? Bisa mati harus dikei sopo? Harus dibawa ke kuburan nggak? Dibawa ke mati, coba ke lubangnya buat atau nek mati tolong tetap nanggon bingung dipakai walau nanti terpakai nanti langsung digenjot sama malaikat. Maka Bapak Ibu, ibu-ibu semua, gelang, kalung, apa maling ya? Cincin mau dibawa mati apa mau dikasihkan anak-anaknya? Nah makanya semua itu akan ditinggal dan dikasihkan anak-anaknya ya. Dengan ziarah kubur akan menunaikan hak antara sama manusia sebagai orang Islam. Walaupun sudah meninggal tetap ziarahnya dan mendoakannya. Silaturahim kepada orang yang meninggal namanya ziarah, ya kan? Ziarah silaturahim pada orang yang meninggal. Bapak Ibu kita butuh di suami kita. Makanya kalau mau lebaran banyak pada makam-makamnya atau mau ruah itu bulan arwah, bulan yang kita akan ngirim. Bapak Ibu aslinya tidak harus bulan ruah, setiap hari, setiap bulan boleh, setiap minggu boleh, tapi ada kalau ruah itu mau puasa membersihkan jiwanya, sehingga kita harus sowan ke orang tua yang sudah meninggal
di sana mendoakan bukan meminta. Ya. Kemudian yang kelima, hikmah ziarah kubur meringankan siksa yang di alam kubur, Pak, Bu. Jadi orang tua kita pasti punya dosa kan? Kalau sudah meninggal, kita datang, Allah mengangkat siksanya, tidak disiksa lagi. Inilah namanya amal yang tidak habis, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya meninggal, tapi tetap punya anak soleh yang amalannya bisa meringankan di alam kubur. Maka aja Bapak Ibu yang kepengen bisa ziarah ke makam Rasulullah, kepengen ziarah ke Mekah. Siapa yang nggak kepengen ziarah ke Mekah? Ziarah ke makam Rasulullah Madinah. Kalau ibu kepengen dipanggil Allah ke Madinah, ziarah Rasulullah. Sebelum mampu ziarah ke Rasulullah, ayo kita berziarah ke orang-orang yang dekat dengan Allah, wali-wali Allah. Insya Allah dengan kita senang ziarah ke wali-wali Allah, kita dimampukan ziarah ke makam Rasulullah. Maka ibu-ibu mudah-mudahan bapak-bapak semua bisa umroh dan haji semuanya. Nah sebelum umroh, kalau umroh itu butuh uang 30 juta, 33 juta. Kalau ziarah butuh berapa? 300 sudah makan gitu. Jadi kalau umroh butuhnya 30 juta, kalau ziarah milih umroh atau milih ziarah? Nah, milih umroh atau milih ziarah? Loro nih, urung duit 30 juta, duit 300 ziarah dulu. Nanti yang ziarah 300 akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 30 juta. Insya Allah besok yang 300 untuk ziarah akan digandakan oleh Allah 30 juta. Kenapa? Kepengen ziarah ke makam Rasulullah. Ke Madinah itu tujuannya ziarah makam Rasulullah sama sholat di Raudhah min Riyadil Jannah, di tempat taman surganya Rasulullah itu ada di Madinah. Maka orang-orang kalau umroh pasti ke Madinah. Kenapa? Kepengen ziarah makamnya Rasulullah. Maka sebelum mampu, ayo kita ziarah ke orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan yang kita ziarahi adalah masih keturunannya Rasulullah, cucunya Rasulullah. Kalau kita belum bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, minimal kita ziarah kemana? Cucu-cucunya Rasulullah. Oleh karena itu mudah-mudahan besok tanggal 10 ini kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan sehat dan diberikan dimampukan oleh Allah untuk bisa ziarah ke Sunan Gunung Jati, dan besok kelak akan bisa ziarah ke makam Rasulullah Madinah dan Mekah Al-Mukarramah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samiul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wadhini birahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pengajian dan sholat duha pada pagi hari ini akan mendapatkan pahala dari Allah dan Allah ridhoi semua aktivitas pagi hari ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Dan terakhir mohon maaf atas segala kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.